saat ini ditopang oleh isu sustainability, di mana mereka semua berlomba-lomba untuk meminimalisir waste yang dihasilkan oleh suatu produk dan memaksimalkan hasil yang dapat diperoleh dari sistem atau produk tersebut. Seperti kalau dari sisi Port of Rotterdam, mereka menggunakan konsep fully automated vehicle di salah satu terminal mereka, di mana mereka mengklaim bisa meminimalisir waste hingga nol dan meningkatkan produksi hingga 40%. Berbagai macam negara juga berlomba-lomba untuk mengembangkan new dan renewable energy dari sisi kemaritiman, seperti pembangkit listrik tenaga angin offshore, kemudian tenaga arus, tenaga gelombang, pasar surut, perbedaan salinitas, dan hal-hal lainnya. Tentunya kemaritiman ini sendiri sangat luas cakupannya, jadi ya saat ini isunya adalah sustainability. Perkembangan teknologi kemaritiman di Indonesia itu sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi. Secara pribadi, saya tidak bisa mengatakan secara persis di mana posisi Indonesia di kancah persaingan global. Sejauh yang saya tahu, Indonesia belum memiliki badan ataupun program yang dapat mengkoordinir para researcher, baik yang bersifat akademik maupun swasta, untuk dapat mengintegrasikan hasil-hasil mereka ke dalam suatu framework yang dapat menghasilkan karya nyata untuk Indonesia. Jadi masing-masing researcher ini berjalan sendiri-sendiri dan hasilnya bersifat parsial. Sejauh yang saya tahu, seperti Dr. Wisnu dari ITS, beliau ada research tentang crocodile hydrofoil, yaitu kapal yang bisa memiliki beberapa 3 mode, yaitu katamaran, and then kapalnya dia floating biasa dan bisa jadi semi submarine, di mana research ini cukup menarik. Tapi sampai sekarang saya belum mendengar kabar secara jelas bagaimana tahap research tersebut. Ada juga dari IPB ya, mengenai ROV, Remotely Operated Vehicle, untuk robot bawah air. Sampai saat ini yang saya tahu tahapan risetnya itu hanya sampai prototype. Namun saya kurang tahu data ataupun kabar terbaru. Harapan saya adalah riset-riset dosen-dosen kita di Indonesia, apapun instansinya, ataupun riset-riset para teman-teman di bidang swasta itu dapat menjadi produk yang nyata dan dapat dikomersilkan, yang tentunya dapat menyumbang pride ataupun menempatkan Indonesia ke ranking yang lebih baik di persaingan global. Apa yang diperlukan Indonesia untuk menjadi pemenang di persaingan dunia maritim adalah satu, data. Kita membutuhkan pusat data yang komprehensif, aktual, dan akuntabel, yang dapat digunakan untuk berbagai macam riset, yang endingnya adalah saya harap menjadi produk. Jadi tidak hanya riset, dan produknya tidak jadi. Terus yang kedua adalah pendidikan. Kita membutuhkan banyak ahli di berbagai bidang, karena kemaritiman itu adalah bidang yang sangat multidisiplin. Kita tidak bisa berpangku pada satu ahli, sedangkan ya ini adalah bagian dari mata rantai. Sedangkan maritim itu adalah rantai. Kita membutuhkan banyak ahli yang dapat bekerja sama satu sama lain dan menghasilkan produk yang sustainable. Yang ketiga dan yang paling penting adalah warga Indonesia. Aku, kamu, dan kita. Kita khususnya pemuda Indonesia bertanggung jawab penuh terhadap nasib bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai pemenang di kancah persaingan dunia maritim. Saya Andre Prakoso dari Delft, The Netherlands, mengucapkan Selamat Hari Maritim Nasional kepada seluruh rakyat Indonesia. Vivat Indonesia, Jalas Veva Jaya Mahe.